Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nuraini. Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sehat selalu ya. Siang, Alhamdulillah kita bisa bertemu di Jimit ini ya, kita mempraktekkan ya tiga ini di dalam tugas demonstrasi kontekstual terkait dengan coaching ya. Nah, di sini saya Ben Gutomo nanti akan berperan sebagai pengamat. Kemudian untuk coachingnya itu adalah Ibu Nuraini. Kemudian coachingnya adalah Ibu Ruri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam praktek demonstrasi kontekstual, saya akan menyampaikan terkait dengan rubrik penilaian berdasarkan percakapan coaching ya. Nah, di dalam percakapan coaching nanti itu ada rubrik-rubrik penilaian yaitu tentang bagaimana alur tirta yang terdiri dari tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada aksi nyata, kemudian ada tanggung jawab itu nanti akan diamati. Kemudian di dalam rubrik penilaian pun juga terdiri dari 3 hal, yaitu apakah alur tirta itu dilakukan atau tidak. Kemudian ada bagian yang berikutnya itu sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian di bagian rubrik penilaian tertinggi itu adalah sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Itu nanti ada selain alur tirta, itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum kita masuk pada bagian pra-supervisi berikutnya, apakah ada yang ditanyakan terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching? Jelas Pak, tidak perlu ditanyakan lagi. Ya, baik. Bu Ruri juga jelas ya, terima kasih. Kemudian saya ingin menanyakan kepada Ibu Nuraini tentang kompetensi coaching yang ingin dikembangkan pada bagian kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira bagian kompetensi mana yang ingin dikembangkan Ibu Nuraini? Baik Pak, saya ingin coba mengembangkan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Karena kalau saya masih agak sulit untuk fokus ya, apalagi dengan situasi sekitar yang kadang-kadang suka menghilangkan fokus atau merubah fokus saya. Jadi saya coba untuk meningkatkan kehadiran penuh saya, Pak. Baik, siap. Terima kasih Bu Nuraini. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik itu ingin diobservasi Bu Nuraini? Yang ingin saya observasi itu untuk yang mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena untuk tadi karena berkaitan, saya harus mendengarkan fokus, kemudian setelah saya mendengarkan, saya coba membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang berkaitan dengan pernyataan yang dibuat oleh coach nanti. Baik. Kemudian di dalam prasupervisi pada bagian indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang diinginkan tuh kira-kira Bu Nuraini ingin fokus ke yang mana? Saya pikir akan berhasil ketika saya tadi mencoba mendengarkan dengan baik. Ya. Setelah saya coba mendengarkan dengan baik dan saya membuat pertanyaan berdasarkan pernyataan coach dan coach menjawab dengan baik, itu menurut saya berhasil Pak, apa yang saya rencanakan. Baik, saya ulangi kembali ya Bu ya untuk indikator ketercapaian itu tadi mohon maaf ada mendengarkan ya Bu ya. Betul. Mendengarkan, kemudian yang berikutnya tadi mohon maaf apa Bu tadi Bu? Menghadirkan kehadiran penuh. Ya, menghadirkan kehadiran penuh ya Bu ya. Baik. Baik, Ibu Nuraini. Terima kasih Ibu sudah memaparkan tentang hal-hal yang ingin dicapai atau difokuskan pada observasi nanti ya. Nah, untuk bagian prasupervisi ini dapat terselesaikan dengan baik. Mangga silakan untuk melaksanakan
praktek observasi bersama dengan Ibu Ruri. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Banu untuk waktu dan kesempatannya. Bu Ruri, kita akan segera mulai untuk coaching ya. Oke. Ini mungkin ceritanya kita sedang berada di kantor ya, Bu Nur. Oh, di kantor, baik. Hai Bu Nur. Halo Bu Ruri, apa kabar? Alhamdulillah. Lagi sibuk? Tidak. Ada yang bisa dibantu Bu Ruri? Saya boleh duduk? Silahkan Bu Ruri, silahkan. Oke, saya izin minta waktunya sebentar ya Bu Nur. Baik, silahkan Bu Ruri. Saya lihat Bu Nur lagi terlihat tidak terlalu sibuk ya. Ada hal yang sangat mengganjal nih di hati saya terkait anak didik kita. Baik, silakan Bu Ruri. Ya, Bu Nur, sebelumnya kan kita mengajar di sama-sama satu jurusan. Itu mengapa saya memilih Bu Nur untuk sharing, ngobrol, karena saya ingin sekali ngobrol sama wali kelasnya, tapi Bu Uning sedang sangat sibuk. Dari kemarin kita nggak ketemu, sehingga saya butuh teman ngobrol gitu agar ada solusi dari masalah anak didik kita ini. Begitu Bu Nuraini. Baik Bu Ruri, jadi saya akan coba luangkan waktu untuk Bu Ruri. Saya coba akan dengarkan keluh kesah Bu Ruri. Semoga tadi kita bisa menemukan solusi untuk masalah anak kita tersebut. Silakan Bu Ruri, bagaimana ceritanya ini? Terima kasih ya sebelumnya Bu Nuraini atas waktunya. Oke, di kelas 10-2 kemarin itu Bu Nur mungkin merhatiin ya Maas anak karena kita sama-sama ngajar di kelas tersebut ya. Sejak awal dia pindah ke sekolah kita itu terlihat seperti kesulitan untuk bersosialisasi, kesulitan untuk mingle, untuk berbaur dengan anak-anak sini gitu loh Bu. Sehingga saya melihat ini sebagai potensi masalah ya, karena kan masalah itu bukan melulu anak yang nakal atau anak yang jarang masuk sekolah. Ini juga bisa menjadi potensi masalah menurut saya, karena terlihat sekali Almaas ini sangat kesulitan untuk bisa berbaur dengan teman-temannya di sekolah kita. Gitu Bu. Baik Bu Ruri, iya saya juga memperhatikan untuk Maas ini ya. Berarti kita di sini sama-sama mencoba mencari solusi ya Bu ya, untuk Maas bagaimana biar dia tidak mengalami lagi kesulitan untuk bergaul dengan teman-temannya. Kemudian bagaimana nanti dia bisa ya berinteraksi dengan baik dengan teman-temannya. Baik Bu Ruri, menurut Bu Ruri mengenai Maas ini, Bu Ruri melihat tidak ada kekuatan atau kebaikan dari Maas yang mungkin bisa dikembangkan untuk bisa dikenalkan kepada teman-temannya, Bu? Iya, sebelumnya saya melihat memang Maas ini cenderung introvert ya, anaknya pendiam. Cuma saya lihat dia sebenarnya memiliki banyak kelebihan. Saya mungkin sekitar minggu lalu ya, karena kita sama-sama rumpun bahasa, saya melihat pada saat jam pelajaran, saya pikir Mas sedang mencatat, sedang menulis apa materi yang sedang saya sampaikan, tapi ternyata begitu saya dekati, ternyata dia sedang menulis puisi terkait kegundahannya, rasa tidak nyamannya di sekolah ini. Jadi saya baca dan saya simpulkan Mas ini merasa tidak nyaman di sekolah baru ini. Saya sudah coba tanyakan ke Mas kenapa dia merasa sudah berusaha untuk berbaur dengan anak-anak sini, tapi sepertinya merasa mungkin ini perasaan Almaas aja ya, dia merasa seperti ada penolakan.
Dari segi fisik, dari segi cara bersosialisasi, saya rasa nggak ada masalah. Almaas hanya saja mungkin kendalanya dari sisi psikologis mungkin ya Bu ya. Gitu. Baik Bu Ruri. Tadi Ibu Ruri menyampaikan bahwa sepertinya itu hanya dari Maasnya saja yang merasa seperti itu. Bu Ruri sudah pernah mencari atau menggali informasi dari teman-teman sekelasnya bagaimana tentang Maas? Iya, sudah Bu, 1, 2 anak, sementara ini baru 1, 2 anak yang saya tanya, dan yang anak pertama bilang nggak ada masalah, biasa aja gitu, mereka welcome-welcome saja dengan Almaas. Cuma 1 anaknya lagi bilang merasa tidak nyaman dekat-dekat dengan Almaas, gitu. Karena, menurut, saya nggak usah sebutkan nama anaknya ya, menurut anak ini, ada aroma-aroma kurang sedap gitu Bu, kalau berdekatan dengan Almaas begitu, sehingga mereka merasa tidak nyaman. Ya namanya anak-anak seumuran anak-anak yang kita ajarkan ya, mereka kadang apa ya, mungkin belum bisa menyampaikan secara frontal, ataupun penyampaiannya mungkin kalau frontal khawatir menyakiti perasaannya Almaas gitu Bu. Sehingga hanya itu saja sih ketidaknyamanannya mereka, selebihnya sebenarnya mereka welcome dengan Almaas. Tapi saya belum tanyakan anak-anak di kelas secara keseluruhan karena saya butuh sebenarnya bantuan wali kelasnya Bu Nur. Gitu. Iya Bu, memang untuk tadi masalah ya mungkin tadi sampaikan oleh salah satu anak ada aroma-aroma tidak sedap ketika berada di sekitar Maas. Memang sih lebih baik disampaikan ke wali kelas biar wali kelas yang membantu menasehati seperti itu ya Bu ya. Jadi memang sepertinya memang harus segera disampaikan kepada Bu Uning untuk bisa ditindaklanjuti. Kemudian menurut Ibu tadi masalahnya adalah Maasnya yang kurang pede, merasa minder sendiri, kemudian tadi ternyata pendapat temannya bisa jadi mindernya adalah disebabkan oleh bau badannya, kalau boleh disimpulkan seperti itu ya Bu ya. Menurut Ibu, selain nanti Bu Ruri menyampaikan kepada Bu Uning, solusinya bagaimana sih Bu untuk Mas ini ya? Sementara sih solusi tercepat yang terbersit di benak saya ingin ngajak Almaasnya untuk ngobrol gitu. Sempat saat di kelas terakhir kemarin yang saya temukan catatan puisinya itu, saya sempat tanya kenapa, terus kenapa merasa tidak nyaman gitu kan. Sempat Almaas bilang kalau apa ya, semua ini berawal dari masalah di rumahnya. Sekarang ini dia katanya sih dititipkan di rumah bibinya, di rumah tantenya, dan merasa kelelahan mungkin ya di rumah tantenya, sehingga untuk mandi saja, siap-siap ke sekolah saja itu dia merasa apa ya, tidak memiliki kesempatan yang cukup gitu. Tapi terkait misalnya itu saya bisa me-relate sih, mungkin karena mandinya terburu-buru atau mandinya tidak pakai sabun misalnya ya, atau tidak difasilitasi, ya namanya anak beranjak dewasa, tidak difasilitasi dengan misalnya apa ya, seperti bedak dan lain sebagainya, sehingga apa adanya saja, mungkin keterbatasan juga di rumah tantenya, sehingga begitu sampai ke sekolah jalan kaki juga katanya kan, sehingga sudah berkeringat dan akhirnya menimbulkan mungkin bau badan. Sepertinya Almaas menyadari mungkin itu juga menjadi pencetus mindernya Almaas gitu Bu. Luar biasa Bu Ruri ya, informasi yang sudah Ibu dapatkan itu sudah banyak sekali. Berarti memang sudah bisa diatur strategi nih, bagaimana untuk menyelesaikan solusinya Maas. Tadi dengan informasi Bu Ruri mengenai dia tinggal dengan tantenya, dengan dia banyak membantu di rumah tantenya dan
kurang waktu untuk memperhatikan kebersihan dirinya. Tadi strateginya selain berbicara dengan Bu Uning, kira-kira apa lagi nih Bu yang bisa dilakukan? Sebenarnya Bu, anak-anak kita itu kan sangat mudah diajak bekerja sama ya, seperti yang kita tahu anak 10-2 ini luar biasa kekeluargaannya gitu, mereka dekat satu sama lain. Saya sih sebenarnya ingin sekali mengajak anak-anak itu untuk apa ya, mungkin untuk mengingatkan atau memberitahu Almaas terkait kebersihan diri itu ranah wali kelasnya. Tapi setelahnya mungkin anak-anak di kelas 10, di kelasnya Almaas bisa, karena ini kaitannya dengan finansial juga ya, bisa urunan mungkin untuk membeli beberapa kebutuhan pribadinya Almaas gitu. Seperti misalnya membeli roll on gitu. Itu kira-kira akan menyinggung. Saya masih mempertimbangkan karena khawatir nantinya Almaas akan tersinggung gitu. Nah, di sanalah saya butuh sebenarnya ngobrol dulu dengan wali kelasnya sehingga kita punya pemikiran yang sejalan gitu, sehingga apa yang akan saya lakukan nanti dengan anak-anak di kelas sejalan dengan apa yang akan langkah-langkah yang akan dijalani oleh wali kelasnya gitu, Bu Nur. Baik Bu Ruri, sepertinya ini harus segera ya dilakukan konfirmasi kepada wali kelasnya. Ya. Kemudian tadi Bu Ruri juga menyampaikan khawatir menimbulkan rasa kepada Almaasnya, rasa yang tidak enak gitu. Betul. Kemudian tadi selain wali kelasnya, menurut Bu Ruri siapa lagi yang bisa dimintai tolong agar cara penyampaiannya enak didengar dan bisa diterima Maas dengan baik, Bu? Saya rasa balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan ya, masalah atau pencetus masalah itu bukan hanya kenakalan, bukan hanya anak yang sering bolos, anak yang malas, tapi seperti ini juga kan bisa menjadi pencetus masalah dan mungkin saya sedang mempertimbangkan juga untuk mengobrol dengan guru BK. Kan karena kan masalah bukan melulu terkait kenakalan kan, ini juga bisa menjadi masalah, ini masalah personalnya Almaas yang tidak bisa berbau teman-temannya, yang akhirnya dengan bantuan Bu Nur tadi mungkin dari masalah mohon maaf bau badannya sehingga Almaas menjadi kurang percaya diri untuk berbaur dengan teman-temannya. Saya sebagai guru bidang saya merasa memiliki kewenangan yang terbatas gitu. Selain wali kelasnya Bu Uning gitu kan. Jadi setelah saya mungkin nanti mengobrol dengan Bu Uning, kita juga akan mengarah ke guru BK karena tadi arahan atau poin dari Bu Nur adalah ada lagi nih yang lebih mungkin penyampaiannya lebih enak, penyampaiannya lebih masuk ke psikologisnya Almaas. Mungkin guru BK punya cara tersendiri untuk menyampaikan tidak dengan tendensi menyinggung atau tidak memojokkan Almaas. Seperti itu ya Bu ya? Ya baik Bu, saya setuju. Memang tadi penyampaian memang harus disampaikan dengan baik dan mungkin guru BK dengan sudah punya pengalaman dan tahu bagaimana cara menangani remaja gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa ketika memberikan pengarahan bisa menggunakan pemilihan kata-kata yang baik seperti itu ya Bu ya. Betul. Ya. Berarti tindak lanjutnya berarti kira-kira kapan nih Bu? Saya jadi gemes juga nih mau ikut bicara. Jadi kapan nih kira-kira akan ditindaklanjuti? Ya, saya sih sudah WhatsApp ya, sudah coba menghubungi Bu Uning, cuma karena memang sedang dinas luar ya, jadi kembali ke sekolahnya juga masih pekan depan, sehingga saya nanti akan coba hubungi Bu Uning lagi untuk bypass langsung ke guru BK kali ya, karena kasihan Almaasnya kalau masalah ini tidak segera kita atasi gitu ya.
kita juga pernah berada di fase usianya Almaas kan ya Bu Nur ya, dan rasanya sangat tidak nyaman, sangat tidak percaya diri jika ada masalah seperti itu, apalagi perempuan juga kan, anak-anak di kelas kita mayoritas perempuan gitu. Sebenarnya bisa menjadi teman penolongnya Almaas, hanya saja mereka masih kebingungan cara yang tepat itu seperti apa yang tidak menyinggung gitu. Jadi mereka kelihatan dari kacamata Almaas itu cenderung menjauhi, padahal bukan menjauhi, justru ingin menjaga perasaannya Almaas sehingga mereka sedikit menjauh. Mereka justru agar tidak terganggu, mereka menjaga jarak gitu kan. Tapi menjaga jaraknya itu akhirnya Almaas simpulkan sebagai menjauhi Almaas gitu Bu. Iya. Mungkin gitu, bypass mungkin saya ke guru BK ya untuk masalah ini. Kira-kira semoga nanti Bu Uning menyetujui ya, karena kalau menunggu Bu Uning kembali, ini kita baru awal minggu dan Bu Uning akan kembali mendekati akhir pekan minggu depan, sehingga rasanya terlalu lama gitu ya. Menurut Bu Nur bagaimana? Saya setuju Bu, memang lebih cepat lebih baik untuk segera ditangani. Ya tadi yang penting memang harus menginformasikan dulu ke Bu Uning, dapat persetujuan dulu dari Bu Uning apakah boleh tadi bypass langsung ke guru BK seperti itu. Baik Bu Ruri, bagaimana ini permasalahannya? Saya rasa ini sekarang saya sudah agak beban saya sedikit angkat ya Bu ya, karena ya itu balik lagi, saya merasa saya pernah berada di fase usianya Almaas, sehingga ini menjadi masalah tersendiri yang perlu sebagai guru ya, perlu kita ikut atasi bersama. Terima kasih banyak Bu Nureni, dengan ngobrol sama Bu Nur nih akhirnya saya tercerahkan dan memiliki langkah-langkah ke depan yang lebih real gitu, yang tadinya hanya berputar di otak saya saja, khawatir ini, khawatir itu, tapi begitu setelah ngobrol dengan Bu Nur, saya memiliki keyakinan kita memiliki solusi yang terbaik untuk Almaas dengan bantuan guru BK nantinya tentu saja. Betul sekali Bu. Alhamdulillah kalau masalahnya sudah bisa teratasi, sudah punya solusi bagaimana untuk mengatasi masalahnya Maas. Ya, saya setuju sekali dengan rencana-rencana yang Ibu lakukan. Saya juga akan terus coba pantau ya Bu, bukan kepo, tapi ingin penyelesaian terbaik juga untuk murid kita. Terima kasih Bu Ruri sudah berbagi dengan saya. Semoga yang kita lakukan, diskusi yang kita lakukan ini bermanfaat ya untuk anak kita nanti, penyelesaiannya bagaimana. Ya tadi, ya ini anak-anak kita harus memberikan yang terbaik untuk mereka, seperti bukannya Bu Ruri ya. Betul, saya loh Bu Nur yang terima kasih banyak Bu Nur sudah mau mendengarkan dengan sangat terbuka ya apa yang menjadi fokus pikiran saya belakangan ini, sehingga akhirnya dengan bantuan Bu Nur saya memiliki langkah-langkah solusi yang lebih konkret, tidak hanya difikirkan saja tapi kita mencarikan solusi untuk Almaas. Terima kasih banyak Bu Nur atas waktunya ya. Terima kasih kembali Bu Ruri, sama-sama. Ya, saya pamit mau masuk ke kelas 11. Silakan Bu Ruri. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Ruri. Saya tadi mengamati kemudian mencatat beberapa hal terkait dengan proses coaching dan coaching tadi. Nah, menurut Bu Nuraini ya, Ibu Nuraini sebagai seorang coaching ya, kira-kira indikator ketercapaian yang tadi sudah disampaikan di dalam tahapan prasupervisi ya, kira-kira menurut Ibu bagaimana? Apakah tercapai atau bagaimana? Saya merasa ya. Nah ini tamunya banyak ya, tamunya Bu Nuraini. Maklum Pak, rumahnya di Perum, tetangganya kiri kanan, campur motornya. Baik Pak, langsung saya jawab. Indikator ketercapaian, menurut saya tadi, karena saya tadi mengharapkan saya bisa memberikan kehadiran penuh, kemudian juga membuat
mendengarkan aktif sehingga bisa membuat pertanyaan yang berbobot, menurut saya tadi sudah bisa tercapai. Saya coba memberikan fokus kepada kasus yang diceritakan oleh Bu Ruri, walaupun tadi mungkin ada sempat agak lama juga ya untuk mikir gimana nih bikin pertanyaannya biar tidak berulang, biar kasusnya tidak kembali lagi dan kembali lagi. Jadi menurut saya sudah berhasil walaupun memang agak lama tadi sempat mikirnya. Seperti itu, Pak. Baik, apa yang disampaikan Ibu Nuraini ini memang menurut pengamatan saya ketika pada tahap observasi itu memang benar adanya ya. Ibu tadi sudah melakukan mewujudkan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan ya pada bagian kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot. Memang sedikit agak panjang, tetapi memang ya itu tidak apa-apa, itu sah-sah saja karena setiap orang itu punya beberapa karakter sendiri dalam mendalami indikator-indikator di dalam perannya sebagai seorang coaching ya. Nah, kemudian ini mohon izin ya saya menyampaikan catatan hasil observasi dari tahapan-tahapan yang tadi sudah disampaikan ya. Nah, pada bagian Tirta pada bagian tujuan yang dicapai, memang Bu Nuraini itu memang tidak menyampaikan tujuannya percakapannya adalah bla bla bla, tetapi sebenarnya makna tujuan itu sebenarnya sudah tersampaikan ketika Ibu melaksanakan pembicaraan dengan Ibu Ruri ya, tanpa harus bilang pun juga sudah tahu bahwa memang tujuan dari percakapan ini kan ingin mengetahui sebenarnya ada masalah apa sih yang dialami oleh Bu Ruri ya. Kemudian memang ketika Ibu menyampaikan tentang mendengarkan secara aktif dengan dengan kehadiran penuh, itu membuat Ibu Ruri menjadi nyaman sehingga Ibu Ruri menyampaikan hasil identifikasi terhadap permasalahan itu sangat detail ya. Sangat detail ketika anak yang tadi disebutkan tadi itu mengalami kesulitan berbaur, kemudian itu menjadi sebuah potensi bermasalah, dan ternyata permasalahan tentang, mohon maaf ya, tentang bau badan itu yang sebenarnya agak riskan ya disampaikan, itu Ibu Ruri bisa menyampaikannya dengan lugas dan jelas, dan sebagai seorang penyimak atau observer itu memang langsung paham, oh ini inti permasalahannya, dan ini Ibu Nur mampu menggiring Bu Ruri sebagai coach itu menyampaikannya dengan sangat baik sekali. Kemudian juga di bagian feedback, Ibu Nuraini juga memberikan feedback yang baik terhadap Ibu Ruri ya, dengan memberikan tanggapan-tanggapan yang sangat positif ya. Kemudian di bagian aksi nyata ya atau pada tahapan Tirta tersebut juga tidak disebutkan sebenarnya, tetapi makna yang tersirat dari percakapan itu sebenarnya juga muncul bahwa pada bagian solusi yang diharapkan dari seorang Ibu Ruri itu sebenarnya adalah aksi nyata, dan itu sungguh luar biasa sekali. Kemudian pada bagian tanggung jawab itu sangat muncul ya Bu, karena Ibu menyampaikan pertanyaan tindak lanjutnya kapan nih, kemudian apa yang harus dilakukan nih. Nah, itu sudah dijelaskan dengan sangat baik sekali ya. Luar biasa, sungguh menginspirasi Bu Nuraini dan Bu Ruri ya, Provisiat sudah melaksanakan dengan sangat baik sekali ya. Sukses buat Ibu Nuraini dan Ibu Ruri. Sama-sama nanti kita akan sama-sama belajar dari percakapan antara Bu Nur dan Bu Ruri tadi ya. Terima kasih untuk percakapan dan pembelajaran demonstrasi kontekstual ini dengan baik. Oh ya, satu lagi, mohon maaf ya. Satu lagi. Dari proses coaching dan coach tadi, sebenarnya ada kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ya dari Bu Nuraini sendiri terhadap Ibu Ruri? Kompetensi yang ingin dikembangkan lebih lanjut ya Pak.
mengenai kompetensi Koci, saya sepertinya akan lebih memfokuskan, lebih banyak belajar lagi, banyak dikembangkan lagi tentang bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, Pak. Ya, baik. Biar nanti pertanyaannya bisa memancing Koci, memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih rinci. Baik, baik. Siap. Nah, ini memang sungguh baik adanya ketika Ibu menyadari ketika kompetensi yang dikembangkan itu adalah pertanyaan yang berbobot dengan penjelasan yang lebih rinci. Semoga nanti ke depannya itu bisa terrealisasi dengan baik. Amin, dan Pak. bisa menjadi inspirasi bagi banyak guru-guru di seluruh Nusantara. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ya Ibu Nuraini, Ibu Ruri, Pak Lukas atas waktu dan Terima kasih Pak Bano. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, tim. kasih. Assalamualaikum.